Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Eka Oktavia dengan NIM 205211274 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas hasil wawancara tradisi adat Jawa, salah satunya adalah Widodaren atau Midodareni. Tradisi adat Jawa adalah suatu kegiatan yang tergolong cukup unik dan harus dikenal kepada generasi muda yang bertujuan agar warisan nenek moyang tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik. Salah satunya tradisi adat Jawa itu adalah Widodaren atau Midodareni. Tradisi Widodaren atau Midodareni dari kata kerja merupakan tradisi menjelang ijab kabul atau menjelang pernikahan. Bisa dimaknai bahwa tradisi ini yang bertujuan sebagai persiapan terakhir menjelang rangkaian pernikahan. Makna yang lebih jauh bisa diartikan suatu tradisi menjelang ijab kabul itu meskipun keluarga dan pengantin harus dijaga. Selain itu, bisa diartikan tradisi Widodaren atau Midodareni tersebut adalah tradisi orang Jawa untuk menebus kembar mayang. Nah, kembar mayang itu bertujuan sebagai sarana untuk perawatan adanya kesaksian pernikahan. Selanjutnya, dari hasil wawancara di desa kami itu masih diterapkan tradisi Widodaren atau Midodareni tersebut, tetapi sebagian masyarakat sudah tidak menerapkan tradisi tersebut. Tradisi Widodaren itu diadakan sejak zaman nenek moyang yang sudah mengadakan tradisi Widodaren atau Midodareni tersebut. Selain itu, Widodaren dilaksanakan pada tempat yang punya hajatan. Jadi, malam sebelum resepsi diadakan Widodaren. Contohnya, acara resepsi hari Minggu, jadi Sabtu malam itu diadakan Widodaren. Proses pelaksanaan tradisi Widodaren itu persiapan akan adanya resepsi tersebut dengan cara penembusan kembar mayang. Nah, cara dalam penembusan kembar mayang itu dilakukan bersama-sama apabila sudah jadi sepasang kembar mayang, yaitu satu untuk laki-laki dan yang satu untuk pengantin perempuan. Selanjutnya, kalau sudah jadi lalu diadakan penembusan atau juga disebut dibeli orang yang punya hajatan itu. Jadi, orang yang punya hajatan itu membeli kembar mayang, kemudian ditempatkan di tempat kursi temanten atau pengantin. Nah, selanjutnya alat yang diperlukan dalam tradisi Widodaren ini adalah apabila yang mengadakan Widodaren, jadi sesudah mengadakan Widodaren ini diadakan selamatan. Nah, Widodaren itu penebusan kembar mayang yang dibeli yang punya hajatan resepsi, kemudian mengadakan selamatan supaya semua selamat. Lalu, bahan yang diperlukan dalam tradisi Widodaren atau Midodareni ini adalah 1. Janur, yang kedua daun andong, yang ketiga daun ringin, yang keempat mayang jambe, yang kelima buah-buahan, yang keenam beserta bunga seperti melati dan kandil. Selanjutnya, simbol dari yang ada di dalam tradisi Widodaren adalah yang pertama janur sebagai melindungi dari mara bahaya. Janur terdapat 2 bentuk, yaitu satu berbentuk payung yang artinya pengayoman, dan janur yang kedua berbentuk burung, melambangkan kerukunan dan kesetiaan sebagaimana seperti burung merpati. Yang kedua, daun andong sebagai menjaga sopan santun terhadap sesama. Dan yang ketiga, daun ringin sebagai agar kedua mempelai saling bisa mengayomi. Yang keempat, daun uring yang bertujuan agar di dalam keluarga tidak terjadi uring-uringan atau dapat diartikan dapat menahan amarah. Yang kelima,
daun lancur memiliki makna sebagai agar kedua mempelai mampu berpikir panjang dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam berkeluarga. Nah, menurut narasumber, makna widodaren atau midodareni itu adalah meminta doa ingin selamat dari awal sampai akhir resepsi pernikahan. Nah, upacara penebusan kembar mayang adalah upacara menunggu turun-temurunnya wahyu jodoh atau penebus kembar mayang. Selanjutnya, yang terlibat dalam perayaan tradisi widodaren itu adalah 1. Kiraya Jati, yaitu orang yang membawa kembar mayang. Yang kedua, Ki Jati Wasiso, yaitu orang yang menjual kembar mayang. Yang ketiga, engkang menggugati, yaitu orang yang mempunyai rumah atau orang yang mempunyai hajatan. Nah, selanjutnya yang berperan menurunkan atau mengajari kebiasaan tradisi widodaren tersebut dari Ki Susuhan Pakubuwono. Nah, sejarah widodaren atau midodareni di desa kami itu dari nenek moyang sampai sekarang masih berjalan. Namun sudah agak sedikit menurun. Di dalam kalangan masyarakat itu tidak semuanya mempercayai tradisi widodaren tersebut karena adanya memperdalam agama sehingga sudah jarang sekali yang mempercayai tradisi tersebut. Nah, pada zaman nenek moyang itu masih diterapkan tradisi widodaren tersebut, namun dalam kemajuan zaman sedikit demi sedikit ditinggalkan. Contohnya, pada zaman dahulu itu masih banyak sesajen, namun sekarang jarang menemukan sesajen tersebut. Nah, selanjutnya tradisi widodaren atau midodareni ini mengalami perubahan sejak tahun 1977. Masih diterapkan pengantin mengelilingi desa, namun sekarang sudah ada perubahan sehingga jarang sekali yang melakukan tradisi tersebut. Salah satunya, faktor yang mempengaruhi tradisi widodaren tersebut mulai menghilangnya itu karena adanya memperdalam agama. Nah, selanjutnya manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi widodaren atau midodareni tersebut adalah pada zaman dahulu itu memohon kepada wahyu itu kan dalam agama termasuk perbuatan syirik. Namun dalam orang yang menggunakan memohon doa restu, semua bisa selamat dari awal sampai akhir. Pada zaman dahulu, setelah tradisi widodaren selesai, kemudian malamnya mengadakan selamatan. Nah, di dalam masyarakat itu kan ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi widodaren di masa modern ini. Nah, di dalam agama Islam sudah tidak mempercayai tradisi widodaren tersebut, tetapi sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi widodaren tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa tradisi widodaren adalah tradisi penebusan dua kembar mayang sebelum acara resepsi pernikahan yang bertujuan sebagai sarana untuk perawatan adanya kesaksian pernikahan. Nah, tradisi widodaren sudah dilakukan sejak lama di desa kami sejak zaman dahulu, walaupun sekarang banyak pro dan kontra dalam tradisi widodaren ini. Pesan yang saya sampaikan, walaupun banyak pro dan kontra dalam tradisi widodaren ini, sebaliknya harus bisa saling menghargai agar tidak terjadi konflik. Nah, sekian hasil wawancara mengenai tradisi adat Jawa yaitu widodaren atau midodareni. Apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.